ke pasangan nomor urut 6 sekarang. Irwandi Yusuf, Nova Iriansyah, waktu Anda 2 menit 30 detik. Mohon untuk tidak memberikan tepuk tangan di saat akan berbicara atau saat sedang berbicara. Kita akan mulai 2 menit 30 detik dari sekarang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, Ibu-Ibu yang terhormat, rakyat Aceh dimanapun berada yang kami muliakan, sesungguhnya visi dan misi yang akan kami sampaikan ini, kami yakini akan menjadi visi misi pemerintahan Aceh 2017-2022, tentu dengan dukungan semua rakyat Aceh, dan yang pasti insya Allah mendapat ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Visi kami artikulasikan sebagai terwujudnya Aceh yang damai dan sejahtera melalui pemerintahan yang bersih dan melayani. Cita-cita mulia ini akan diwujudkan dalam 9 misi yang insya Allah, alhamdulillah sudah kami update, sudah kami perbaharui sesuai dengan apa yang berkembang di lapangan dan memperhatikan semua pendapat dari tokoh-tokoh masyarakat dari berbagai daerah. Klaster dari pengembangan visi kami dalam bentuk misi, yang pertama adalah terkait dengan tata kelola pemerintahan. Kita akan melakukan reformasi birokrasi dan revitalisasi fungsi perencanaan daerah. Nanti kami akan mengenalkan apa yang kita sebut sebagai base of field. Yang kedua, peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan kualitas layanan kesehatan, pendidikan, dan layanan dasar lainnya. Yang ketiga, untuk memacu pertumbuhan ekonomi, mulai dengan pembangunan sumber daya manusia yang memiliki daya saing, penyediaan infrastruktur strategis, dan memberi akses ke pusat-pusat pertumbuhan ekonomi. Membangun dan melindungi sentra-sentra produksi, industri jasa kreatif yang tidak hanya berdampak kepada perluasan lapangan kerja, namun juga memberi stimulan terhadap tumbuhnya entrepreneur baru melalui perluasan akses permodalan. Keempat, klaster yang terakhir, dalam konteks penguatan integritas masyarakat yang salah satunya dilakukan melalui penguatan pendidikan berkarakter dan penerapan syariat Islam yang mencerminkan kearifan budaya Aceh secara utuh dalam rangka memperkuat nilai-nilai nasionalisme. Yang terakhir, semua kita lakukan berdasarkan kesetaraan gender, perlindungan hak anak, dan memenuhi kaedah pembangunan. Sekarang akan ke pasangan selanjutnya, ada pasangan nomor urut 6. Irwandi Yusuf dan Nova Irwansyah. Bapak menyebutkan bahwa Aceh, SIAT, Sistem Informasi Aceh Terpadu atau SIAT, adalah salah satu program unggulan melalui pengembangan sistem informasi dan database Aceh untuk semua sektor pembangunan dan juga pelayanan. Pertanyaannya adalah, apa langkah-langkah konkret yang Bapak akan tempuh dalam mengembangkan sistem informasi Aceh Terpadu tersebut? Langkah konkret yang pertama yaitu dengan pendataan semua potensi Aceh dan juga pendataan semua problem-problem yang mungkin timbul di Aceh, seperti angka kemiskinan, angka kesakitan atau mobilitas. Lalu kita buat dia dalam tabulasi dan bisa diakses secara online. Yang oleh demikian dapat digunakan data-datanya sebagai bahan atau dasar perencanaan ke depan. Dan kemudian hal ini juga dapat diakses oleh masyarakat luas. Untuk mengetahui data itu tersedia, misalnya ada masyarakat yang menginginkan akses kepada pada layanan kesehatan, cukuplah dengan mengklik saja atau membawa kartu yang kita beri nama kartu SIAT ke pusat-pusat pelayanan. Kalau ada teman, silakan, Bapak. Ya, saya hanya menambahkan bahwa SIAT itu terkait dengan prinsip-prinsip pemerintahan yang transparan dan akuntabel dan pemerintahan yang modern. Pemerintahan yang baik, perencanaan yang baik tanpa database yang baik tidak akan bisa dilaksanakan dengan baik. Oleh karena itu nanti perencanaan kami juga menganut evidence base, sebuah prinsip yang menuntut akan kebutuhan di lapangan. Baik, terima kasih. Kita akan selanjutnya ke pasangan nomor urut 6. Irwandi Yusuf dan Nova Iriansyah. Pertanyaan yang sama, saya akan bacakan pertanyaannya.
Apa program-program konkret yang akan Bapak buat untuk menanggulangi penyalahgunaan narkoba tersebut? Pertanyaan kedua, apa program yang akan Bapak susun untuk menghadapi kondisi rawan bencana tersebut di Aceh? 2 menit waktunya dimulai dari sekarang. Terima kasih. Aceh memang dikenal sebagai daerah penghasil ganja. Ganja merupakan salah satu narkoba. Untuk ini, selain penegakan hukum, juga perlu dijadikan alternatif bisnis bagi penanam ganja. Kami telah pernah mengupayakannya tahun 2010 dengan menggandeng satu NGO dari Thailand, milik kerajaan Thailand, untuk memberikan alternatif kepada masyarakat yang mantan penanam ganja untuk beralih ke menanam komunitas yang kira-kira hampir sama, menguntungkan juga. Yang kedua, Aceh ini berdekatan dengan Thailand dan Malaysia, di mana trafficking derivatif metamfetamin sangat kental dan sangat banyak anak-anak muda Aceh yang terlibat dalam bisnis yang menguntungkan ini tapi haram. Dan untuk itu kita minta penegakan hukum di laut dan di darat juga. Ini kita butuh muzakarah para ulama, karena untuk memberikan hukuman berat, misalnya hukum mati, perlu muzakarah ulama, karena salah satu dari 3 yang bisa dihukum mati dalam Islam adalah menimbulkan kerusakan di muka bumi. Saya kira kalau muzakarah ulama mengatakan bahwa trafficking atau penyalahgunaan atau perdagangan narkoba yang khususnya sabu-sabu itu bisa menjadi kedua. Silakan Pak Nova. Pertanyaan kedua giliran saya. Untuk mengantisipasi kerawanan bencana, simpel saja. Kita harus membangun early warning system. Bencana harus ditangani dengan sistem. Sistem bisa sebelum pra bencana, antisipatif, selama bencana, dan pasca bencana apa yang kita kenal sebagai relief dan rehab rekon. Baik, terima kasih. Terima kasih. Selanjutnya kami akan berikan kesempatan kepada pasangan calon nomor urut 2 Zakaria Salman dan Teguh Alaidin Syah yang akan bertanya kepada, kalau tadi menjadi penanya, sekarang yang jadi penjawab adalah pasangan calon nomor urut 6 Irwandi Yusuf dan Nova Iriansyah. Baik, 30 detik untuk bertanya, 1,5 menit untuk menjawab. Kita akan mulai dari pertanyaan, dimulai dari sekarang. Ya, terima kasih Saudara Irwandi. Baru-baru ini kita mendengar macam-macam korupsi. Maaf. Jadi masalah Sabang, Besi Tua, izin tambang, izin lahan gambut, Rawatripa dan Hong itu lingkungan itu rusak. Bagaimana? Jadi bagaimana kalau Anda jadi gubernur, bagaimana atasinya? Baik, waktunya sudah habis. Bagaimana mengatasinya? 1 menit 30 detik. Kita mulai dari sekarang. Masalah lahan gambut ini harus disikapi dengan secara menyeluruh. Yaitu yang pertama, lahan gambut itu harus tetap jadi gambut. Jangan pernah dikeringkan, jangan pernah dibuat hal-hal yang lain. Selain gambut adalah untuk gambut. Karena gambut itu menyerap karbon lebih banyak daripada pohon. Kemudian bagaimana mensikapinya, yaitu jangan alih fungsi lahan gambut menjadi lahan berfungsi lain. Nah, simple sebenarnya, dan itu telah pernah saya lakukan. Saya melarang menebang pohon di dalam wilayah hutan. Saya melarang, tidak memberikan izin-izin tentang izin perkebunan di daerah wilayah lahan gambut seperti lahan Rawatripa. Itu saja sudah cukup untuk menyelamatkan gambut. Nalam? Masih ada waktu, silahkan. Ya, saya hanya ingin menambahkan bahwa gambut harus direvitalisasi. Fungsi ekologis dari lahan gambut itu tidak tertandingi untuk lingkungan. Oleh karenanya kita harus lebih fokus mengembalikan lahan gambut ke hitahnya, ke fungsi ekologisnya sebagai penyerap karbon. Makasih. Baik, terima kasih. Kita selanjutnya akan ke pasangan nomor urut 3 yang akan bertanya ke pasangan nomor urut 6. Kami akan memberikan kesempatan untuk bertanya 30 detik.
kita mulai dari sekarang. Terima kasih Pak Irwandi. Kita lihat sejarah bangsa kita ini naik turun, ada maju, ada down, ya. Dan kemudian kita pernah satu waktu kita alami apa disebut peristiwa katakanlah keinginan untuk merdeka dari rakyat Aceh. Ya. Hari ini semua yang ingin merdeka sudah ikut dalam NKRI. Tapi kita lihat masih ada juga elemen-elemennya itu kadang kepentingan kelompok. Baik. Dan kepentingan kelompok itu membuat suatu bahaya, menekan. Apa sikap Anda untuk itu? Silakan pasangan nomor urut 6, 1 menit 30 detik, kita mulai dari sekarang. Baik, terima kasih Pak Abdullah Putih. Hari ini masalah konflik di masa lalu sudah menjadi sejarah. Pasca MOU Helsinki, semuanya sudah diatur, semuanya sudah disepakati, semuanya sudah berkomitmen untuk membangun Aceh dalam bingkai NKRI. Oleh karenanya, kami tidak mau lagi berandai-andai kalau nanti terjadi A, terjadi B, kita tatap Aceh masa depan dengan optimis, kita bangun Aceh dengan rasa percaya diri tinggi, dan insya Allah kami terpilih, 5 pasangan yang lain akan kami rangkul untuk membangun Aceh bersama-sama. Masih ada waktu 44 detik. Sudah? Cukup. Baik, silakan menanggapi 1 menit dari sekarang. Terima kasih Pak Irwandi, saya kira itu benar ya, bahwa kita tidak boleh mengungkit masa lalu. Tetapi kita mulai ke depan, apa langkah ke depan, sebab persatuan ini cepat, apa langkahnya? Kalau kita membiarkan, itu cari kotak-kotak lagi di masyarakat. Egoisme kelompok jadi. Apa jalan kita? Itu saya maksudkan. Dan Anda nggak memberikan satu jalan. Apa jalan itu? Masih ada waktu. Bapak, silakan. Sudah Cukup. Baik. Dan kesempatan selanjutnya ini menarik, karena kalau tadi 3 kepada 6, sekarang adalah kesempatan kepada nomor urut 6, kepada nomor urut 3. Silakan bertanya, kita mulai dari sekarang. Banglah. Saya membaca koran Serambi kemarin, ternyata di situ ditulis bahwa belanja Banglah untuk kampanye masih 0. Jadi, pertanyaan saya, apakah Banglah serius dalam menjalankan diri kali ini? Kalau Banglah tidak serius, silakan dukung saja, jangan buang-buang suara atau dukungan lain. Ya saya lah dukung. Baik, sudah? Baik. Silakan ditanggapi. Terima kasih. Pertanyaan yang paling bagus, saya kira ketika kita melangkah, kita pasti sudah bismillah. Ya. Kita sudah makrifat, kita akan mencari suatu jalan untuk menang. Dengan segala cara. Dan kalau di uang itu nggak ada di rekening, bukan berarti nggak punya uang. Kalau kita tinggal di hotel, kita nggak usah bayar, ada yang bayar misalnya. Kita makan, ada yang bayar. Jadi tidak semua harus dibayar oleh kantong kita. Begitu Pak, terima kasih. Masih ada waktu 1 menit lebih, Bapak, silahkan. Ya, dalam aturan yang dibuat oleh KIP memang kita diharuskan untuk melapor dana kampanye awal untuk menunjukkan bahwa komitmen kita sebagai pasangan calon dalam rangka mengikuti pilkada. Dan di sini memang kita masih seperti yang Pak Irwandi bilang tadi, dan Serambi juga mengatakan bahwa pasangan calon Abdullah Putih Said Mustafa adalah dana kampanyenya 0. Seperti yang Bapak Abdullah Putih katakan tadi, bahwa ketika dana kampanyenya 0, apakah kami tidak bisa berjalan untuk menuju pilkada ini? Kami insya Allah sudah lebih siap ke depan, dan nanti akan kita lapor dana itu. Terima kasih. Baik. Terima kasih. Dan silakan ditanggapi pasangan calon nomor 6. Baik, terima kasih. Saya dapat tugas lagi dari Pak Irwandi. Kita bertanya itu dalam konteks peraturan perundang-undangan di depan Ketua KIP. Kalaupun ada yang bayar Banglah, tentu yang mentraktir ini juga harus dilaporkan. Jadi saya sarankan demi visi dan misi yang akuntabilitasnya tinggi, transparansinya luar biasa, maka kita mulai akuntabilitas dan transparansi dari dana kampanye. Konteksnya peraturan perundang-undangan. Kesimpulan saya,
saya harus setuju dengan Pak Gubernur saya bahwa kalau memang tidak serius, kami siap menampung dukungan dari Bangla dan Pak Said. Terima kasih. Baik. Masih ada waktu atau ingin menambahkan? Sudah cukup. Baik, kita berikan tepuk tangan untuk semua pasangan calon. Kita sudah mendengarkan tadi ya tanya jawab dan juga tanggap. Selanjutnya kita akan dengarkan kata penutup atau closing statement mengapa Anda harus memilih mereka. Sesaat lagi tetap bersama kami. Rakyat Aceh yang saya cintai dan hadirin semuanya, dalam closing statement ini saya akan mengajak bahwa Aceh ke depan harus dipimpin oleh orang yang lebih mengutamakan kepentingan rakyat, serta mampu mewujudkan Aceh menjadi provinsi yang bisa mengubah tatanan kehidupan masyarakat menjadi lebih baik dari sekarang ini. Dan pemimpin yang tidak hanya menjual janji, tetapi mengantarkan bukti. Dan orang tersebut yang layak hanya yang sudah pernah membuktikan 5 tahun memimpin Aceh dengan terobosan-terobosan yang top di tingkat nasional, JKA, BKPG, dan lain sebagainya. Dan banyak hal lain yang telah kami perbuat dan akan kami ulangi lagi. Saya lanjutkan sebagai kata akhir, salam JKA dan rakyat Aceh, I love you full. Terima kasih. Terima Kita berikan kasih. tepuk tangan dan inilah akhir dari debat pada hari ini. Kita sudah saksikan secara bersama-sama apa saja visi misi dan juga penajaman dari visi misi mereka. Kemudian bagaimana mereka mengetahui tentang isu aktual dan juga bagaimana solusi yang ditawarkan. Semoga khususnya bagi warga Aceh sudah lebih mengenal siapa-siapa dan bagaimana calon pilihan mereka. Semoga debat ini juga memperkuat asumsi Anda, pendapat Anda kenapa harus memilih mereka, dan saatnya bagi Anda untuk menentukan dengan menggunakan hak pilih pada tanggal 15 Februari 2017 nanti dengan datang ke TPS dan menggunakan hak pilih Anda. Akhir kata, saya Rory Asyari. Dan saya Zaki Arfan mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dipersembahkan oleh